DC versus ojol kayak gitu. Nah, kita mau prediksi, kita bisa gabungan pakai data big data dengan tambahan machine learning, kita memprediksi kira-kira kapan sih isunya mau bisa reda. Saya akan menceritakan saja sebenarnya, menceritakan tentang gambaran besarnya dari kelanjutan apa yang dibahas oleh Mas Ainun tadi tentang computational thinking, karena ini sebenarnya sebuah materi yang sudah mulai umum di mana-mana itu, bahkan di media massa itu kan banyak yang menyebutkan computational thinking. Cuma banyak orang itu yang masih bingung. Bahkan untuk teman-teman yang di bidang teknik, di bidang yang sangat terkait computer science, informatika itu juga seringkali bingung juga computational thinking itu apa sih sebenarnya. Saya ingin menjelaskan, jadi nanti beberapa di akhir akan saya tunjukkan beberapa studi kasus yang simple aja yang kita bisa amati di kehidupan sehari-hari dan coba kita pecahkan dengan cara computational thinking. Contoh sederhana, sebelum saya bahas tentang materi ini, sederhana. Saya itu tadi salah ruangan ketika datang, karena ketika di bawah itu saya tanya ruangan big data itu di mana. Saya tanya, oh di situ di lantai 1 itu di sampingnya apa nih, CDC ya kalau salah ya. Ada sampingnya CDC kayak itu. Oke, oh ada. Saya datangi, beneran tulisannya big data BA 401 kalau salah. 40 berapa itu. Saya mau buka, kok dikunci kayak gitu. Saya kira ini salah di mana? Berkali-kali saya mau buka. Untung yang di dalam itu nggak lihat. Kalau lihat saya malu gitu kan. Buka ini dikunci. Terus akhirnya saya chat Mas Ageng di lantai 4 loh, lantai 4. Ternyata di sini juga big data gitu. Nah, itu menjadi satu masalah sebenarnya. Ketika saya pertama masuk di sini, saya mau mencari lab big data, mencari ruangan big data itu di mana? Itu jadi sebuah masalah bagi saya. Kira-kira sekarang saya mau tanya, solusinya apa kalau dengan masalah seperti itu? Masalah begitu sepele. Kira-kira solusinya apa? Karena ternyata saya tanya orang pun ternyata ditunjukkan ke jalan yang salah ternyata. Gimana? Tanda. Oke, tandanya juga benar, yang di bawah juga tandanya big data juga gitu kan. Oke, itu untuk PR. Kayak gitu ya. Jadi biar misalkan ada tamu, itu tahu beneran lokasinya yang tepat. Saya ambil contoh yang menarik, ini contoh sebuah penyelesaian masalah yang simple tapi bagus banget. Saya nggak tahu toko buku kalau di Gramedia nggak seperti itu ya. Saya di toko buku itu Kinokuniya, ada yang pernah ke Kinokuniya. Itu kalau kita mencari buku di dalam komputer itu ya, kan ada beberapa di spot ada komputernya. Kita nyari buku, kemudian kalau yang biasa misalkan Gramedia itu kan misalkan lokasinya di mana itu kan paling dia masuk ke dalam kategori apa gitu ya, fiksi misalkan atau apa. Kalau di situ dia sudah menyediakan petanya dan kita bisa print di situ, lalu di printannya itu ada peta. Jadi kita misalkan di sini itu arahnya ke maju, di sini kita turut aja peta di situ, belok ketemu langsung di tempatnya. Nah itu salah satu solusi akhirnya, walaupun pemecahan solusi itu kita bisa breakdown menggunakan computational thinking dengan dekomposisi dan kawan-kawan. Cuma itu hasil akhirnya seperti itu, masalah terselesaikan, nggak perlu bolak-balik tanya-tanya kayak gitu ya. Bahkan kalau misalkan tanya pun juga susah juga, karena kalau misalkan konteksnya di toko buku juga susah kita mencari tempatnya kalau agak gede ya. Oke, nah yang jadi permasalahan tadi adalah kalau mendengarkan cerita dari Mas Ainun adalah bahwa kita konteksnya di sini adalah teman-teman yang di sini yang tidak mempunyai basic keilmuan teknis ya. Itu gimana caranya sih kita mengolah computational thinking di otak kita? Kita nggak punya ilmunya. Kita nggak mungkin kepikiran seperti Mas Ainun misalkan, oke, ini pakai handwriting recognition misalkan. Barangkali ada yang belum pernah dengar juga barangkali di sini. Ya kan? Ini kenyataan seperti itu. Nah, di sini yang akan saya ingin paparkan adalah beberapa metode yang agak teknis, tapi akan saya coba sampaikan secara umumnya saja, intuisinya itu seperti apa. Jadi teman-teman nanti setelah ini kalau mau memperdalam untuk mau belajar lagi ya silahkan di googling, itu sudah banyak. Tapi
inilah yang kita hadapi kalau ingin tahu tentang computational thinking dan juga di dunia ke depan seperti apa. Oke, ya karena sebenarnya ada banyak, cuma ini saya garis bawahi ada 4 ini yang sering akan kita jumpai di dunia kita sehari-hari. Apalagi kalau kita bicara masalah namanya computational thinking. Computational thinking itu problem solving menggunakan komputer, gitu kan, cara definisi kasarnya. Jadi kita belajar dulu komputer itu bisa ngapain sebenarnya. Tuh. Oke, kalau tadi di akhir itu menarik banget pembicaranya dari Mas Ainun bahwa kita bukan bertanya apa sih yang tidak, bukan bertanya apa saja yang bisa diselesaikan dengan komputer, tapi apa yang tidak bisa. Nah, apa yang bisa banyak banget ini. Saya ambil contoh 4 ini. Oh, AI, ML, IoT, BDA misalkan. Saya ambil contoh. Oke, nextnya. Wah, kalau ini nggak terlalu bagus kalau misalkan di split ya. Ya nggak apa-apa lah. Ini sebuah term, kata-kata yang cukup populer. Teman-teman mungkin sering membaca di media massa dan kawan-kawan. Ada tadi Mas Ainun juga nyinggung artificial intelligence, machine learning. Kemudian di sini tambahan deep learning. Barangkali ada yang pernah dengar belum ya kata deep learning di sini? Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti di googling. Kita sedikit bicara tentang sejarahnya ya. Jadi kalau kita bicara masalah teknologi ini, informasi AI itu berkembang awal tahun 50-an atau mendekati 50-an lah itu ya, di akhir Perang Dunia Kedua gitu. Pertama kali itu muncul di sini AI di sini, artificial intelligence yang tadi sudah dibahas. Nah, yang jadi problem sekarang adalah kalau kita amati di media massa bla 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 itu, oh ini artificial intelligence, apa-apa dibilang ini artificial intelligence, oh ini machine learning, ini machine learning. Padahal ini pembagiannya seperti ini. Jadi kalau kita bicara masalah AI, machine learning itu ada bedanya sebenarnya. Ini yang perlu teman-teman juga ketahui. Biar nanti tidak salah ketika mendekomposisi sebuah masalah kemudian menyerahkan pada ahlinya. AI itu pertama kali tahun 50-an, dia terkenal kalau teman-teman googling ada bapak kecerdasan buatan itu Alan Turing ya, yang sampai ada filmnya juga. Nah, apa sih sebenarnya definisi dari AI? Simple banget. Dia sebuah sistem yang meniru tingkah manusia. Sesimpel itu. Oke. Contoh sederhananya, kita membuat sistem AI yang begitu simpel adalah, saya sering mencontohkan di mana-mana kalau saya ngomong paling mudah ketika di ruangan AC. AC itu kita bisa modifikasi. Simple saja modifikasinya. Biar hemat listrik, kalau misalkan suhu udaranya itu di bawah 20 derajat, AC-nya otomatis mati. Kalau suhu udaranya di atas 30, AC-nya nyala. Itu sistem AI. Simple banget. Walaupun secara konsepnya simple, walaupun secara teknis ya nanti serahkan pada yang ahli lah ya. Karena di situ kita butuh sensor suhu udara. Nanti menggabungkan ke AC-nya seperti apa. Itu kan serahkan saja orang-orang elektronik itu tahu. Paling enggak kita mempunyai sebuah problem yang ingin dipecahkan. Problemnya apa? Pengen hemat listrik. Kita nggak perlu nyala kalau udah dingin AC-nya. Kalau AC nggak perlu nyala kalau suhunya sudah dingin. Goalnya kan di situ. Dari situ, oke, kita membreakdown masalahnya. Oke, berarti kita bikin gini. Batasnya adalah 20 dan 30. Di bawah 20 AC mati, di atas 30 AC hidup. Udah. Itu kan proses dekomposisinya seperti itu. Nah, gimana cara membuatnya? Serahkan pada yang tahu. Tapi kita mendesainnya itu sudah ada alurnya seperti itu. Oke, itu contoh AI yang simpel sekali. Tapi, kalau ditanya itu bukan machine learning. Itu AI tapi bukan machine learning. Ya. Jadi yang tadi AC-nya nyala ketika di atas 30, di bawah 20 itu mati. Itu bukan machine learning, artificial intelligence tapi bukan kategori machine learning. Karena apa? Karena kita sudah tahu rumusnya. Rumusnya apa? Kita membuat rumus bahwa AC nyala ketika temperatur di atas 30, AC mati ketika di bawah 20. Itu rumus kan ya, formula
formula yang kita desain di sistem. Itu AI. Tapi masuk ke kategori yang kedua, machine learning populer tahun 80-an mulai populer, walaupun sebenarnya kalau metode-metodenya tahun 60-an, 70-an udah mulai banyak, tapi mulai populer 80-an. Nah, apa sih bedanya machine learning dibanding AI, non machine learning? Nah, machine learning ini bagian dari AI karena dia berusaha meniru aktivitas manusia, memimik manusia. Tapi machine learning itu adalah kita menyelesaikan sebuah masalah yang kita itu tidak tahu formulanya apa. Contoh sederhana kategori machine learning. Di sini kayaknya ada di ruangan yang pakai fingerprint, ada ya. Nah, kita itu tidak tahu sebenarnya rumusnya fingerprint itu seperti apa. Misalkan gini ya, fingerprintnya yang membedakan fingerprint saya dengan fingerprint teman-teman itu apa yang membedakan? Kita tahu nggak? Secara pasti loh, secara pasti kita nggak tahu kan? Apakah ini bulatannya misalkan di bulatan di sini saya garisnya itu ada 56, kemudian titik-titiknya itu ada 12 misalkan kayak gitu, yang lain nggak ada yang seperti itu di dunia ini. Itu kan kita nggak tahu rumusnya sama sekali karena itu terlalu kompleks. Makanya kita butuh metode namanya machine learning. Tujuannya machine learning adalah mencari rumus, mencari formula. Kalau AI non machine learning kita sudah tahu formulanya, AC di atas 30 nyala, di bawah 20 mati. Tapi kalau fingerprint, terus kemudian apa lagi ya? Face recognition, itu kita nggak tahu rumusnya. Secara eksak itu nggak tahu. Paling kita tahu kalau muka ya, oh misalkan Mas ini itu matanya agak sipit, yang ini matanya agak besar. Tapi seberapa sipit, seberapa besar, berapa milimeter bedanya kita nggak tahu. Padahal itu bisa jadi itu yang membedakan dia dengan kembarannya misalkan. Nah itu kan. Jadi problem di sini adalah kalau kita tidak tahu formulanya seperti apa, pendekatannya pakai machine learning. Tapi kalau sudah tahu pakai AI yang bukan machine learning, biasanya AI yang bukan machine learning ada orang yang menamakannya namanya KE, namanya knowledge engineering namanya. Jadi kita knowledge yang dipunyai manusia diterjemahkan ke mesin. Kita sudah tahu step by step secara detail masuk machine learning. Seperti yang tadi kasusnya yang kawal pemilu yang Mas Ainun, misalkan handwriting recognition-nya untuk mendeteksi angka, misal kita tahu secara pasti, itu udah langsung maksudnya AI yang non machine learning aja. Tapi kalau nggak pasti, desain atau menggunakan langkah machine learning untuk mendeteksi ini angka 6, ini angka 7, ini angka 1, itu rumus yang pastinya gitu. Nah, machine learning ini tahun 80-an ya sampai sekarang itu berkembang terus sampai mendekati 2010-an lah mulai populer yang namanya deep learning. Itu sekarang populer, hampir semua sekarang pakai deep learning. Facebook pakai deep learning, terus kemudian Google itu banyak deep learningnya. Apa sih yang bedanya deep learning dengan yang lain? Deep learning ini hanya satu bagian kecil dari machine learning yang metode apa sih machine learning? Machine learning kan sebenarnya intinya mencari formula. Nah, cara mencari formulanya adalah dengan meniru cara kerja otak manusia. Oke, itu deep learning. Cuma kayak gitu sih sebenarnya. Karena metodenya itu ada banyak. Metode untuk mencari rumus itu ada banyak. Meniru cara hewan, cara apa ya namanya? Ya perilaku hewan juga bisa. Meniru apa? Intinya banyak orang-orang komputasi itu meniru di alam gitu ya. Dan kenapa meniru otak manusia? Karena otak manusia adalah sebuah komputer yang paling cerdas sebenarnya, paling kompleks. Bayi itu belajar misalkan tadi dicontohkan 4 tahun bisa membedakan warna. Itu kan sebenarnya di dalamnya berlaku di sini ada proses machine learningnya di sini. Jadi bayi tahu membedakan antara bentuk ini dan bentuk ini. Itu kan ada prosesnya. Jadi otaknya itu mencari rumus kalau kotak atau seperti ini, oh ini warna kuning itu, ini juga kuning, walaupun dia kuningnya agak hitaman dikit misalkan, tapi itu sama-sama kuning dipisahkan, seperti contoh yang Mas Ainun tadi. Itu ada proses machine learning di sini. Makanya otak itu machine learning yang luar biasa. Dan itu ditiru dan jadilah deep learning. Ini mulai tahun 2010-an. Nah, itu beberapa
istilah-istilah yang cukup populer di dunia ini ya, satu blok ini AI dan machine learning. Jadi teman-teman jadi tahu bahwa ya itulah dunia yang kita hadapi gitu. Jadi misalkan gini, kita mau mendesain contohnya tadi apa ya? Tadi kita tidak tahu lokasi misalkan. Itu kira-kira pakai machine learning bisa nggak ya? Kalau misalkan kita baru datang, tadi saya baru datang mencari ruangan, kira-kira kalau berdasarkan pengetahuan teman-teman kita bisa mendesain apa sih sebenarnya? Kita bisa membantu apa untuk menunjukkan ruangannya? Yang kedua, yang cukup populer juga, kita IoT namanya Internet of Things. Ini sebenarnya agak udah lama sih, ini udah mungkin 10 tahunan lah ya, cuma berkembangnya itu begitu cepat. Zamannya itu sekarang menuju ke arah IoT di sini. IoT apa? Internet of Things. Kalau dari gambarnya itu sebenarnya kita sudah tahu kok. Segalanya itu terhubung dalam satu jaringan. Entah jaringan lokal atau jaringan interlokal atau jaringan internasional atau lewat jaringan kampus, internet kampus ini atau internet yang kita pakai providernya masing-masing. Contoh sederhana misalkan kita ada di sini, kemudian kita ingin buka CCTV yang ada di rumah, oh ternyata sih itulah kelihatan gitu kan. Kelihatan misalkan ayamku lagi ngapain, misalkan kayak gitu. Ternyata ada ada tamu atau enggak misalkan. Kalau misalkan ada yang buka pintu terus ada notifikasi WA misalkan, ada yang buka pintu kamarku ya, misalkan itu. Itu contoh sederhana IoT. Intinya apa? Semuanya alat ini itu bisa terhubung ke internet semua. Kursi misalkan dipasangi sistem IoT bisa terhubung ke internet. Kita di rumah misalkan, atau di rumah nanti ini kursi kantor, di rumah kita ngerakin kursi kantor, nanti ada orang lihat, ini ada yang halus-halus nggak kelihatan ini. Ya, yang halus itu IoT-nya gitu ya. Jadi bisa kita buat prank ya, bukan prank ya, maksudnya itu contoh-contoh IoT yang bisa kita gunakan. Jadi intinya adalah di sini semua hal bisa terkoneksi. Nah, gabung ke contoh yang tadi, problem saya adalah tadi ketika masuk saya nggak tahu ruangan big data ada di mana. Kita bisa pakai IoT. IoT itu ya udah misalkan di sini ada lokasinya di mana, nanti dia akan mengirimkan petunjuk-petunjuk ke HP saya misalkan. Itu IoT. Nah, kan masalah terselesaikan. Dari situ kita tahu misalkan ketika kita di sini, saya harus jalan kemana? Jalan 5 langkah ke depan, misalkan 5 langkah, belok kiri, jalan 10 langkah, belok kanan, lari, misalkan. Itu bisa pakai IoT. Meskipun nanti masalah teknisnya tentu nggak mudah ya, nggak mudah, tapi itu serahkan sama yang bisa. Tugas kita di computational thinking adalah kita bisa mendesain problem gedenya, memecah-mecahnya. Perpecah-pecahannya ini serahkan pada yang bisa. Yang coding IoT pakai microcontroller misalkan, ya kita nggak mampu, ya udah serahkan sama anak elektronik misalkan, Elins dan sebagainya, serahkan ke mereka. Kita yang mendesain alurnya, problem solvingnya kita yang tahu gitu. Oke, IoT. Kemudian ini masih kalau kita bahas secara lebih lanjut itu. Sekarang ada yang popularitas smart home. Smart home itu implementasi yang paling cocok atau paling sederhana dari IoT ya. Apa-apa jadi satu di smart home. Kompor itu terhubung dengan internet. Air kita memantau misalkan kita bakalan bayar airnya itu berapa. Nanti diprediksi gini. Jadi misalkan ada yang air bayar gitu ya. Ya udah. PDAM atau konsumsi listrik harian, kita bisa memantau gini. Sekarang tanggal berapa sih ya? 6 ya, bener ya. Sekarang tanggal 6 gini. Kita sudah punya data yang kita rekam harian tanggal 1 sampai tanggal 6. Kita sudah tahu. Dari situ, gabungan antara IoT dengan machine learning, kita akan memprediksi kira-kira bulan ini kita tagihannya berapa. Itu pakainya machine learning. Datanya diambil lewat IoT. Campuran kan? Kita memprediksi. Jadi ketika jalan hari ini kita konsumsi pembayarannya dari tanggal 1 sampai tanggal 6 itu misalkan 20.000.
estimasinya perkiraan di akhir bulan kita bayarnya adalah 300.000 misalkan kayak itu. Sekarang tanggal 6, tanggal 7, ketika tanggal 7 estimasinya berubah, estimasi kiraan. Jadi kita bisa melakukan penghematan. Oh ternyata kalau dengan pemakaian yang seperti ini di akhir bulan saya bakal bayar 300.000. Gimana biar lebih murah? Berarti ada yang harus saya kurangi. Nanti dengan machine learning kita bisa tahu kira-kira yang bisa dikurangi apa sih? Oh kamu misalkan terlalu lama nyalain yang banyak itu apa ya? AC, betul. Terlalu banyak nyalain AC walaupun tidak ada orang di sana. Oh, gitu bisa kita kurangi berarti. Itu machine learning. Nah, gimana kita tahu ada AC nyala tapi tanpa orang? Itu tambah lagi satu problem sendiri. Berarti di dalam ruangan itu harus ada mendeteksi sistem untuk mendeteksi ada orang atau enggak. Nah, kan? Itu sebuah hal yang simpel dan yang saling terkait di rumah kita sendiri. Walaupun kalau kita bicara teknis itu kompleks sekali. Tapi toh per bagian yang kompleks itu bisa kita serahkan ke yang mampu saja. Kita nggak perlu mikir gimana caranya mendeteksi orang di dalam ruangan. Itu jadi satu problem sendiri yang sudah didekomposisi, serahkan ke yang lain. Gimana caranya misalkan kalau ada orang AC nyala, atau kalau ada orang lampu nyala ditinggal lampu mati, itu jadi problem sendiri diselesaikan. Gimana caranya mendeteksi atau mencatat pengeluaran hariannya berapa kWh misalkan, itu IoT problem sendiri. Kemudian gimana caranya kita menentukan atau memperkirakan di akhir bulan itu kita bayar berapa, bagian machine learning itu dibahas sendiri, ada orang lain sendiri. Ini sebuah problem yang simple tapi kita pecah-pecahkan, tiap pecahannya serahkan ke orang lain. Tapi kita tahu big picture-nya, kita tahu computational thinking di situ, kita tahu flow-nya besarnya seperti apa. Nah, itu sebenarnya yang saya sering ngomong sama orang-orang non teknis itu yang ingin saya tekankan di situnya. Jadi teman-teman harus tahu big picture-nya seperti apa, alurnya seperti apa, pemecahannya secara teknis serahkan sama orang teknis yang lebih tahu. Tapi sekali lagi, untuk bisa mendekomposisi sebuah problem di situ, kita kan harus tahu juga, setidaknya tahu istilah IoT itu apa sih, istilah machine learning itu apa, istilah apalagi tadi dibahas, AI itu apa. Nah, itulah yang harus dipelajari sampai dengan taraf tertentu saja. Ini yang juga sebuah fenomena yang sekarang kita hadapi dan ke depan kita hadapi. Semakin lama big data mungkin besok akan jadi huge data misalkan. Enggak, bercanda kalau itu. Jadi intinya adalah kita sekarang itu dikelilingi data yang luar biasa. Kalau saya bicara di mana-mana sebenarnya karena ini lab big data ya. Saya sering di mana-mana kalau ditanya kapan sih sebuah data disebut big data? Ada nggak sih small data? Ada nggak sih medium? Atau ya itu small, medium sama big misalkan. Apa sih kayak itu? Udah sebenarnya kalau saya pikir ngapain sih bahas masalah definisi itu? Bahas saja, big data itu adalah semuanya big. Apa yang big? Jumlahnya besar, kecepatannya besar, ya cepat lah ya, biar cocok tadi. Kecepatannya besar, kemudian variasinya juga besar. Jumlahnya besar jelas, setiap hari kita pakai HP itu tahu nggak tiap detik itu kita menghasilkan data berapa gitu kan. Data lokasi kita di-track terus, kita diambil terus. Data kita posting Instagram, Facebook, kita Twitter, kita kirim email, kita WA, kita Telegram. Wah, apalagi ada banyak, itu semua data semua. Bayangkan sehari kita menghasilkan berapa data. Itu data yang luar biasa banyak sekali. Dan tantangan besar adalah di big data di sini adalah bagaimana mengelola data sebesar itu. Mengelola data sebesar itu. Nah, kalau dikaitkan dengan problem yang kita punya, misalkan di rumah dan kawan-kawan yang sudah saya sampaikan tadi, ada big data-nya juga kok. IoT itu menghasilkan big data juga. Kita meng-track di rumah tiap harian atau tiap waktu konsumsi dari lampu itu berapa, dari AC itu berapa, dari ini itu berapa, itu data semua. Dan kalau kita mengambil datanya terus-menerus, itu jadi big data juga ini. Nah, kemudian gini, dari big data yang besar macam-macam itu, yang jadi problemnya itu ada banyak sebenarnya. Salah satunya itu misalkan
bagaimana menampungnya, bagaimana mengolahnya, dan kawan-kawan ada banyak. Nah biasanya yang terkenal itu kalau di Sospol itu big data analisis gitu kan, menganalisis dari sosial media, dari berita berita online misalkan dan kawan-kawan itu, ini satu bagian saja dari big data. Big data lebih luas dari itu. Jadi nggak cuma yang dianalisis, tapi bagaimana menyimpannya itu juga itu kompleks. Tapi untuk teman-teman di sini nggak perlu terlalu berpikir sejauh itulah ya. Kita tahu secara global saja apa sih yang bisa dihasilkan oleh big data kayak gitu. Contoh kalau kita mau bahas tentang pembahasan sosial media itu, wah itu sudah banyak bisa dibahas. Setelah kita bisa memprediksi gabungan big data dengan machine learning yang kita bahas, kita bisa memprediksi misalkan DC versus Marvel ya. DC versus ojol kayak gitu. Nah, kita mau prediksi, kita bisa gabungan pakai data big data dengan tambahan machine learning, kita memprediksi kira-kira kapan sih isunya mau bisa reda. Memprediksi ya. Jadi kan sekarang mesti trending lah ya kalau di sosial media DC versus ojol misalkan, dan biasanya banyak yang nyinggung tentang Marvel juga gitu ya. Jadi menarik, kemarin saya itu baca kayak ini DC versus ojol tapi nyinggungnya Marvel kayak gitu kan, agak lucu ya. Tapi intinya adalah di situ dari data yang begitu banyak di sosial media dan kawan-kawan, kita bisa menganalisis menggunakan AI, machine learning, kita bisa dapat luar biasa adanya. DC ojol misalkan itu mau proses mereda isunya itu prediksinya kapan kayak gitu, faktor-faktornya dan kawan-kawan, apa sih yang mempengaruhi percakapan itu, siapa saja yang ngomong misalkan, hal-hal seperti itu luar biasa kalau dianalisis di big data. Tapi big data itu sebenarnya melahirkan banyak tantangan juga sih sebenarnya. Salah satunya yang dibahas tadi, informasi tentang hoax dan kawan-kawan. Hoax bagaimana itu satu problem sendiri dan bisa kita pecah, serahkan pada ahlinya gimana kita mendeteksi hoax. Satu problem bagaimana kita mendeteksi hoax itu sebenarnya sebuah problem yang besar juga kalau mau didekomposisi. Ada yang mau mendeteksi versi ini, ada metode ini, ada banyak. Intinya adalah sebenarnya tools yang saya tampilkan di sini tadi, ada machine learning dan AI yang hampir sama ya, AI lah ya, artificial intelligence, kemudian IoT, ada big data analytics. Itu sebenarnya sebuah tools atau metode yang bisa kita pelajari. Konsepnya itu seperti apa. Nah, nanti implementasinya tinggal diserahkan kepada yang bisa secara teknis. Nah, sekarang saya ambil sebuah contoh yang sangat bagus. Beberapa bulan yang lalu itu ada, ya sempat heboh di berita ya, ada lulusan SMK yang bikin itu pesawat, bukan, yang telur membantu, siapa namanya, Agung kalau nggak salah, dari Bali ya kalau nggak salah. Ya nggak tahu aku. Projo, oh salah berarti, ya. Oke. Nah itu contoh yang menarik banget kalau kita bicara masalah computational thinking versi yang sederhana. Masalahnya apa sih? Kita bisa define masalahnya. Problem statementnya itu ada. Jadi ibunya itu kan kesulitan untuk menuangkan adonan itu ke dalam cetakan kan, itu sebuah problem kan, problemnya itu. Terus si Agung ini berpikir gimana sih caranya membantunya dengan komputasional, dengan bantuan komputer gitu. Solusi apa? Oke, kita bikin robot simple lah untuk menuangkan itu. Itu jadi ada problemnya ibunya kesulitan. Solusinya apa? Kita buat sesuatu untuk membantu menuangkan secara otomatis. Itu solusinya. Nah, sekarang step by stepnya, algoritmanya adalah bagaimana kita membuat sesuatu itu yang otomatis bisa menuangkan. Kita breakdown lagi. Oh, berarti itu kita butuh kayak model lengan kayak gini. Di situ kita breakdown lagi banyak. Yang bikin lengannya siapa ya? Bahannya apa ya? Kemudian cara geraknya gimana ya? Itu satu problem sendiri yang dipecahkan.
lengannya nanti sendinya mau berapa ya. Jadi misalkan ini ditaruh di sini, kemudian cetakannya di sini, itu kita butuh berapa sendi. Itu jadi satu problem sendiri yang butuh dipecahkan. Kemudian bagaimana kita mengambil adonan, dari adonan kemudian ditaruh di cetakan, itu mengambilnya pakai apa? Itu jadi problem yang diselesaikan sendiri. Entah nanti pakai sendok apa pakai garpu nggak mungkin jelas. Pakai sendok kuah atau pakai sedotan atau pakai apa? Itu problem sendiri. Oke. Problem selanjutnya ini masalah dekomposisi problem ini. Problem selanjutnya kalau sudah diambil, itu naruh ke pas cetakannya itu gimana? Problem kan? Seberapa banyak yang dituangkan di situ, arahnya di mana. Terus juga pertanyaan gini, kalau kita sudah ini kan cetakannya itu kan ada berapa sih itu? Banyak lah ya, itu misalkan 10, 12 ya. Ada 12, misalkan ada 12 itu bagian mana yang harus kita tuang duluan? Oh gitu. Saya nggak tahu, makanya nggak bisa menyalahkan. Nah, bagian mana yang kita perlu tuang duluan? Karena mungkin kan, saya nggak tahu ilmunya ya, ilmu untuk membuat telur dadar mini itu, tapi barangkali itu akan pengaruh juga. Misalkan ternyata apinya itu lebih besar di sini, itu berarti yang ditaruh duluan kan yang apinya kecil dulu, biar nggak banyak itu kalau ya muter. Ya siapa tahu kompornya nggak terlalu bagus, jadi yang tengah itu mungkin tengah kurang panas, jadi dia dulu yang dituang di situ. Itu kan sebuah dekomposisi sebuah problem yang kelihatan simpel, ternyata dekomposisi banyak banget yang perlu dipikirkan. Tapi dari situ kita tahu sebenarnya kita mendekomposisi alat itu kita nggak perlu keilmuan yang susah. Nggak perlu ilmu teknis, nggak perlu elektro kan, proses dekomposisinya nggak perlu ilmu, make sense saja. Kita mengambil berarti butuh, ya kayak orang ini, berarti kita butuh misalkan 2 sendi, atau biar nekuk di sini bisa 3 sendi. Itu common sense itu loh. Jadi di banyak hal, banyak problem yang diselesaikan sebenarnya kita nggak perlu tahu tentang teknisnya, karena banyak hal itu cuma ya common sense gitu. Yang itu si Agung lengan robot itu kalau di breakdown common sense semua, cuma bikinnya itu yang butuh teknis, tapi bikinnya serahkan ke orang lain. Nah, itu contoh yang simple tapi bagus banget untuk bagaimana cara berpikir secara komputasi dengan bantuan komputer. Nah, kemudian bisa juga baterai jadi masalah di situ. Seberapa itu baterainya butuh berapa? Jadi takutnya kalau jualan baterai habis gitu kan susah gitu kan. Nah, intinya itu sebenarnya sebuah problem yang kompleks, cuma goalnya itu kita tahu dan kita tahu step by step dekomposisinya kita tahu. Itu prosesnya si Agung untuk menuangkan bikin lengan itu bisa itu problem untuk menyelesaikan kasus atau masalah yang dia dialami oleh si Agung. Sekarang bayangkan, misalkan perusahaan yang gede, misalkan IBM, Intel, Microsoft, misalkan Google, melihat kayak gitu, alah cupu. Kami bisa bikin yang lebih canggih dari itu. Kan kayak gitu kan ya. Atau misalkan karyawan Google kayak gitu, alah itu gampang banget kayak gitu. Sehari juga gue bisa, misalkan. Misalkan ya, ini misalkan. Kan kayak begitu. Tapi perlu dipahami lagi bahwa sebenarnya problem yang ingin diselesaikan itu apa? Si Agung ini problem yang diselesaikan, dia cuma ingin membantu ibunya. Dia nggak pengen berpikir bahwa ini ingin menguasai dunia dengan alat ini. Enggak kan? Dengan ini aku berpikir bahwa oh ini biar dilirik oleh IBM terus dibeli terus apa? Kan dia nggak pikir sampai segitunya. Tapi apa fokus dia? Menyelesaikan masalah yang dia punya. Jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman mempunyai sebuah masalah yang ingin diselesaikan dengan computational thinking, ya udah selesaikan aja. Nggak usah mikir, oh ini tapi ini terlalu simple ya nanti malu kalau orang dilihat Mas Anggih gitu kayak gitu cuma kayak gitu ya nggak masalah. Goal kita apa sebenarnya? Tujuannya menyelesaikan masalah, bukan ingin kita pamer atau apa.
Itu sebenarnya tujuannya computational thinking adalah problem solving. Itu yang perlu harus dipahami teman-teman semua. Jangan sampai tujuannya jadi bergeser, jadi tidak sesuai dengan hal yang diinginkan di awal.